Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Romeo Mulia Pratama. Di sini saya ingin menjelaskan tentang package dalam PL/SQL, terutama pada database Oracle. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu package. Nah, package adalah sebuah blok atau unit atau objek dalam database yang fungsinya itu dia mengelompokkan data seperti function, variabel, dan prosedur. Nah, selain berfungsi sebagai pengelompokan data, si package-nya ini dia berfungsi sebagai untuk berfungsi untuk memudahkan kita untuk penulisan kode atau untuk mempersingkat penulisan kode kita lah agar mudah dibaca. Nah, di package ini juga dia terdapat dua tipe. Yang pertama ada package specification dan package body. Nah, di dalam package specification ini dia terdapat pendeklarasian data, pendeklarasian prosedur, function, dan variabel yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi specification ini dia fungsinya untuk mendeklarasikan data aja. Dan kemudian package body. Nah, package body ini dia berfungsi sebagai eksekutor atau untuk mengeksekusi apa yang telah kita deklarasikan di specification package. Nah, jadi intinya itu di package body ini dia fungsinya untuk mendeklarasikan untuk mengeksekusi apa yang telah kita deklarasikan. Nah, langsung saja kita ke dalam contohnya. Di sini saya sudah siapkan 3 soal mengenai package ya, yang dimana soal ini kita diperintahkan untuk menampilkan tabel customer menggunakan package, menampilkan nama dan alamat dari tabel customer menggunakan package, dan juga menampilkan rata-rata salary atau gaji dari tabel customer menggunakan package. Nah, bedanya menampilkan dengan package atau dengan select biasa itu sangat beda sekali ya, karena kalau kita menampilkan data tabel hanya menggunakan si select from seperti itu hanya digunakan dalam query-nya aja. Jadi biasanya untuk kalau di dalam PL/SQL itu select from dan segala macam itu untuk mengambil data dari table. Jadi perbedaannya kalau select bintang from table customer itu kayak gini. Nah, select from table customer ini dia digunakan sebagai SQL saja, dia bukan digunakan terhadap PL/SQL. Nah, dia nggak digunakan. Dia fungsinya ya intinya perbedaannya itu ini biasa digunakan pada SQL biasa. Nah, kemudian package itu digunakan dalam pemrograman language SQL atau PL/SQL. Nah, langsung saja kita siapkan terlebih dahulu ya. Di sini kan kita disuruh untuk menampilkan tabel customer menggunakan package. Di soal pertama kita buat terlebih dahulu tabelnya. Nah, di sini sudah saya siapkan tabel seperti customer seperti kursor kemarin ya. Oh iya, saya lupa menjelaskan tentang cara pembuatan tabel sini bagi yang belum tahu ya. Untuk cara membuat tabel itu cukup gampang karena dia hanya memerlukan query create table aja. Jadi create table ini berarti buat tabel. Nah, di customer-nya ini adalah nama tabelnya. Jadi kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan kita apa nama tabelnya. Jadi create table customer. Nah, yang berarti buat tabel customer. Nah, selanjutnya kita buat baris atau field di dalam tabel customer juga. Nah, ini field itu dia berarti kayak seperti header dalam table. Nah, kita sebut header aja ya. Jadi kita terlebih dahulu kita buat header-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ada header ID, name, age, address, dan salary.
Nah, berarti ini ada 5 header ya. Ada 5 header yang masing-masing headernya ini dia mempunyai tipe data yang berbeda-beda. Seperti ID itu mempunyai tipe data number, terus angka ini itu menandakan jumlah length nilai dari si tipe datanya. Nah, kemudian di ID ini dia menggunakan primary key biasanya. Jadi primary key itu dia untuk agar membedakan satu sama yang lainnya. Jadi kalau misalkan ada yang sama ID-nya, dia nggak bakal bisa berjalan, atau intinya dia bakal beda dari yang lain lah. Jadi nggak bakal bisa sama untuk primary key. Nah, di sini not null yang berarti itu nggak boleh kosong isi dari si headernya. Kemudian name juga sama, dia tipe data varchar, length nilainya di 30, dan dia juga nggak boleh kosong nilainya. Kemudian age-nya itu ada tipe data number 3, dan nggak boleh length-nya nggak boleh kosong, dan yang lain-lain. Kemudian setelah kita ini kan sudah kita buat ya tabelnya ya. Nah, kita langsung create aja atau kita jalankan si tabel ini. Nah, kebetulan saya sudah buat sebelumnya, jadi saya tidak bisa menjalankan, karena kalau dijalankan itu dia nggak bakal bisa karena udah ada atau udah saya buat sebelumnya. Nah, gitu lah. Nah, name is already used by existing object. Nah, selanjutnya kita isi nih nilai-nilai dari si fieldnya tersebut. Gimana sih cara isinya? Cara isinya itu dengan menggunakan query insert atau query input lah sebutannya ya, untuk menginputkan data ke dalam tabel secara manual. Nah, insert into customer values ini artinya adalah masukkan nilai ke dalam tabel customer. Intinya insert into itu masukkan ke dalam tabel customer yang bernilai 1 Adi 32 Ahmedabad dan 2000. Nah, untuk pengisian nilainya ini dia sesuaikan dengan baris si headernya ya. Jadi kalau misalkan kita di sini di bagian pertama itu kita tulis Adi atau nama, dia nggak bakal bisa karena kan di pertama itu adalah field ID, jadinya udah juga itu dia tipe datanya number, jadi nggak bakal bisa karena kan kalau nama itu kan tipe datanya varchar, biasanya karakter atau karakter. Nah, intinya itu kita isikan sesuai dengan field-fieldnya, urutan fieldnya. Yang pertama ada ID, kita tulis yang tipe-tipe under atau angka. Kedua itu ada name, varchar, nah string, tipe string kayak gini. Terus kemudian ada age, number juga dengan number juga. Dan kemudian ada address yang bertipe data varchar, nah sama, dan juga salary yang bertipe data integer. Setelah kita buat semuanya, lalu kita cek nih dengan select from customer, kita tampilkan. Nah, perbedaannya seperti ini. Kalau misalkan kita tampilkan dengan select from customer aja, dia bakal tampilkan tabel dari si SQL-nya gitu. Nah, langsung saja. Saya juga sudah siapkan di sini untuk jawaban dari soal-soalnya. Itu nomor 1. Nah, ini kita satu-satu terlebih dahulu ya. Kita copy satu-satu agar sedikit jelas. Nah, yang pertama kita harus lakukan dalam package ini, dia seperti yang saya jelaskan yang tadi ya, dia itu mempunyai package specification dan package body. Nah, yang pertama-tama yang harus kita lakukan itu harus membuat package specification. Nah, cara membuatnya kayak gimana? Cara membuatnya itu dengan cara create or replace package, yang berarti itu create atau replace package. Nah, kenapa nggak create package saja? Itu juga bisa karena
karena lagi create package juga bisa, cuman saya milih create or replace package itu karena kalau misalkan saya ingin membuat package yang bernama customer lagi, dia bakal menimpa si package customer, terus membuat package customer yang baru. Jadi fungsi si replace ini untuk itu. Karena jika kalau misalkan kita tidak menggunakan replace, coba kan sudah ada nih package-nya, package customer. Saya sudah kita coba tampilkan dulu deh untuk package-nya. Nah, di sini sudah saya siapkan juga kode untuk menampilkan package-nya. Nah, sini untuk menampilkan package yang telah kita buat adalah kayak seperti ini. Jadi select object name from user object, yang berarti itu dia bakal memilih object name yang berada pada database dari object name itu, yang berarti itu kayak function atau package dan segala macam. Nah, from user object ini dari si Oracle-nya langsung, dari data view. Jadi data view ini nih, view. Nah, dari data view ini nih package, dia bakal mengecek itu user object itu, yang berarti adalah ini data-data dalam Oracle-nya. Nah, di mana objeknya? Nah, kita kasih spesifikasi nih di mana object type-nya itu apa? Object type-nya itu adalah package. Nah, object name ini nama package, nanti dia bakal menampilkan object name itu package customer. Nah, object name itu customer. Jadi select object name dari si view-nya, object name atau object name yang punya nama customer from user object, di mana kita kasih spesifikasi ini object type-nya apa. Nah, package, jadi customer. Kan saya udah buat ya sebelumnya customer. Terus kalau misalkan kita nggak pakai create or replace, dia bakal error karena sudah dibuat. Nah, tuh name is already used by an setting. Nah, beda lagi dengan pakai or replace. Nah, dia bakal menimpa atau menghapus dan membuat yang baru. Nah, itu package customer complete. Nah, di dalam package specification ini, dia itu hanya untuk mendeklarasikan pendeklarasian aja, kayak prosedur, function, dan variable gitu. Nah, di sini saya buat package yang bernama customer. .replace package customer, yang dimana di dalam package customer ini terdapat prosedur vCustomer. Nah, terus lalu habis itu kita akhiri si package specification ini. Kemudian kita buat package body. Nah, di sini sudah saya siapkan juga package body. Nah, kita rapikan terlebih dulu. Nah, sama seperti package specification, di package body itu dia pembuatannya dengan cara create or replace package body, ditambahin package body karena kan dia package body ya. Nah, terus setelah kita buat package body-nya sama dengan nama si package specification, yaitu package customer. Terus kemudian di dalam package body ini terdapat package prosedur vCustomer yang tadi itu. Nah, baru kita eksekusi si prosedur ini. Nah, ini kan dia ingin menampilkan semua data pada tabel. Jadi kita harus menggunakan perulangan loop untuk mengambil data dari tabel. Nah, di sini forecast in select from customer. Ini artinya itu adalah for itu mempunyai variabel cast
yang dimana variabel cast ini dia bakal menyimpan data si semua tabel customer. Nah, menyimpan data memilih semuanya dari tabel customer. Jadi intinya si variabel for ini cast ini kan dia termasuk variabel for. Jadi for cast in select from customer. Jadi dia fungsinya itu untuk menampung data yang bakal diambil dari semua nilai yang ada di tabel customer. Jadi kita langsung loop. Nah, kemudian kita langsung buat outputnya. Output dari si pemanggilannya lah istilahnya. Nah, di sini kita buat output dbms output put line yang dimana di dalam ini dia terdapat kita buat sesuai dengan field dari tabelnya. Nah, fieldnya nih. Tampilkan dulu tabelnya. Nah. Nah, yang pertama kita ada ID, kita tulis ID dengan string, kutip 1 string. Kemudian kita batasi untuk penulisan si variabelnya, kita panggil variabel si for-nya, for ID, yang berarti ini dia manggil variabel cast tadi yang sudah berisi nilai si tabelnya itu, semua tabelnya. Nah, ini masih belum spesifikasi tuh, dia mau manggil yang mana. Jadi di sini kita kasih spesifikasi kita mau ngambil data ID. Nah, kita tulis seperti ini. Jadi cast, ambil data cast. Data castnya yang mana nih data castnya yang mau diambil? Nah, yang mau diambil tuh ID. Jadi data cast titik ID gitu. Cast titik ID. Kemudian sama seperti yang lainnya. Ini string, tuliskan string, terus cast name dan seterusnya sama mengikuti data yang mau kita ambil. Kemudian setelah semuanya sudah diambil datanya, kemudian kita berhentikan loopnya. Dia bakal berhenti kalau datanya sudah diambil semua. Kemudian kita berhentikan juga bahasanya itu kita berhentikan juga olahan atau proses dari si prosedur ya, dari blok prosedur, dan juga kita berhentikan juga si package body-nya ini. Nah, kita tutup. Nah, selanjutnya tinggal kita panggil aja deh, kita outputkan di dalam dengan menggunakan begin. Sini set server output on seperti kemarin untuk meminimalisir kegagalan output ya. Langsung saja set server output on begin. Di sini cara manggilnya itu dengan cara kita awalnya itu panggil si package-nya terlebih dahulu, baru kita panggil prosedurnya. Kita langsung menjalankan. Terus bentar, ada yang salah nih. Bentar. Di customer. Oh, ini belum dijalanin, maaf. Jadi belum dijalanin ini ya. Nah, body. Tadi belum dijalanin belum sih? Nah, iya benar. Si package body-nya lupa saya jalanin. Mohon maaf sebelumnya. Nah, langsung kita eksekusi aja. Nah, jadi seperti ini. Kita manggil semua data yang berada pada tabel customer. Nah, selanjutnya kita ke nomor yang kedua. Nomor kedua itu dia menampilkan nama dan alamat dari tabel customer. Jadi kita hanya menampilkan nama dan alamatnya saja dari tabel customer. Nah, ini cukup gampang. Sebenarnya sudah saya siapkan juga di sini nomornya. Berarti kalau mau memanggil data itu ini sama kayak tadi, kita samakan. Tetapi dia hanya memanggil si select name dan address saja. Ini kita ulang aja deh, kita ngambil dari sini ini biar ketahuan ini ya. Jadi dia tinggal ngubah si
datanya aja nih, data ininya, selectnya. Jadi ini sama, kita buat specification terlebih dahulu. Ini saya samakan package-nya ya, nama package-nya dan nama prosedurnya sama kayak yang awal. Jadi karena si package-nya ini sudah ada, jadi kita tidak usah jalankan lagi, tidak apa-apa. Jadi kita langsung ke body aja, ke body, langsung vCustomer, kita panggil ini ya, create package body customer, yang di dalamnya ada prosedur vCustomer, dan kita jalankan perulangan lagi. Nah, di sini bedanya di sini, dia ini kan mengambil data semuanya. Sebenarnya untuk gini juga bisa sih. Jadi kita mainnya di outputnya ini. Jadi kita tinggal panggil nama aja nanti. Panggil nama. Ntar. Jadi kita kira-kira seperti ini, panggil nama dan address-nya aja tadi ya. Address. Panggil nama dan address-nya aja. Nah, di sini kita tinggal hapus aja ininya. Tinggal hapus. Nah, sebenarnya kayak gini bisa. Kita coba dulu ya. Karena kan dia sudah mengambil data semuanya, semua data dalam tabel customer. Jadi kita cuman tinggal pilih aja mau ngambil data yang di bagian field mana. Jadi kita coba compile, terus kita panggil lagi tadi. Nah, sebenarnya bisa, cuman bisa kayak gini juga bisa, dan juga untuk kita spesifikasi juga bahasanya gimana ya, selain cara select from ini kan dia kan berarti kalau kayak gini dia ngambil semuanya, jadi sebaiknya kita ambil sesuai keperluan kita aja. Jadi kan kita perlunya cuman name sama si addressnya aja, jadi kita lebih baik panggil yang kita perlukan aja. Select from customer. Nah, compile lagi. Oke, terus kita panggil lagi deh. Ini sama kayak sebelumnya ya. Nah, itu sama aja kan outputnya. Nah, gitu. Jadi disaranin itu panggil sesuai kebutuhan kita. Jadi jangan panggil semua lah. Tapi ya itu terserah kalian yang mau pakai yang kayak gimana. Nah, kemudian kita kerjakan nomor 3. Ini sudah saya siapkan juga sih nomor 3 soalnya. Jawabannya. Sekarang kita baca dulu. Tadi untuk menampilkan nilai rata-rata tabel customer. Nah, berarti dia kita buat prosedur baru. Di sini. Nah, create or replace package customer, kita buat lagi package specification-nya, yang dimana package specification ini dia mempunyai prosedur gaji. Kita running, terus kemudian kita buat package body-nya. Package body kita buat. Nah, di sini di package body ini kita buat create or replace package body customer as prosedur gaji, yang berarti itu seperti tadi, kita buat package body yang bernama customer, yang di dalam package customer ini dia terdapat prosedur gaji. Nah, di sini is rata gaji number 10. Nah, kenapa ini kita deklarasikan setelah prosedur gaji variabel ya? Kenapa enggak di specification aja kita deklarasikan? Nah, karena nanti dia nggak bakal bisa dijalankan karena si rata gaji ini, atau kan kita mau menjalankan si variabel ini di dalam prosedur ya. Nah, kalau kita deklarasikan di specification package, dia nggak bakal bisa jalan karena hitungannya itu di variabelnya di luar package prosedur. Jadi kita buat
di sini prosedur rata gaji number di dalam prosedurnya. Nah, setelah kita buat variabelnya untuk menyimpan nilai rata gajinya, untuk menyimpan nilai rata-rata gaji, setelah itu kita pilih average yang berarti ini rata-rata, rumus rata-rata, yang di dalamnya kita panggil field salary atau kita panggil data salary-nya. Jadi dia bakal menghitung rata-rata dari si field salary-nya. Nah, setelah kita pilih average salary, selanjutnya kita buat atau kita gimana ya, saya jelasin ya. Intinya itu kita milih average ini sebagai rata-rata untuk mencari rata-rata dari si field salary, kemudian dia bakal dimasukkan ke dalam rata gaji. Jadi dia kayak menselect rata-rata dari salary dari tabel customer, dan yang kemudian dia bakal masukkan nilai si rata-rata itu ke dalam variabel rata gaji. Nah, gitu. Jadi di sini langsung aja kita dbms output put line. Selanjutnya seperti tadi kita bikin keterangan pakai string rata-rata gaji titik 2. Terus kemudian kita batasin untuk memisahkan tipe datanya, pemanggilan tipe data atau pemanggilan variabel. Ini kita panggil tipe data rata gaji, yang dimana rata gaji ini udah diisi sama si nilai rata-rata salary tadi nih, yang ini. Nah, jadi kita langsung setelah itu kita selesaikan prosedur gaji, dan kemudian kita end customer juga. Nah, di sini saya tadi belum running ininya ya. Coba kita running deh satu-satu. Compile, kita compile lagi. Nah, kemudian kita tinggal set server output on aja. Server output on. Kemudian kita begin. Kita panggil si customer tadi. Panggil customer lagi. Kita panggil si package-nya, baru kita panggil variabel atau kita panggil prosedurnya. Prosedurnya kan namanya gaji, jadi kita panggil gaji. Nah, kita begin, baru kita saya lupa tuh. Kita end. Nah, kenapa ini masih error? Karena sini saya lupa kasih titik koma. Nah, setelah itu kita jalankan. Nah, di sini rata-rata gaji dari si customer table itu adalah 4.167. Nah, jadi si fungsi average ini dia untuk menghitung rata-rata dari si field salary-nya ini, si header salary, nilai-nilai di dalam header salary. Jadi dia hitung rata-ratanya, terus dimasukkan ke dalam variabel rata gaji deh. Udah kelar gitu semua ya. Mungkin cukup ya untuk kali ini, segini aja. Mohon maaf atas kegugupan saya dalam penjelasan kali ini ya. Jadi, dan kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan juga, mohon dimaafkan. Semoga
semoga bisa dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.